Saudara-saudari, salam damai dalam Kristus. Salam sehat sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, Rabu 20 Oktober 2021, berjumpa lagi dengan saya, Joseph Lulup Purmono dari Paroki Santo Stefanus Surabaya. Kita akan membaca, mendengarkan kitab suci, dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas. Semoga Allah memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat yang boleh kami terima dan nikmati sampai dengan hari ini. Semoga karena sabdamu, kami bisa lebih setia dan taat, serta tekun dalam iman untuk hidup seturut kehendak-Mu. Mampukan dan lindungi kami dari hal-hal duniawi yang bisa akan menjauhkan relasi kami dengan Engkau. Kuatkan iman kami untuk menjaga diri kami dalam hidup rohani kami secara baik dan benar, agar kami lebih siap dan berjaga-jaga sampai dengan kedatangan-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai dengan 48. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri-pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita masuk dalam ruang hening untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara-saudari terkasih, pernahkah kita mendengar pepatah, kalau tidak ada kucing, maka tikus-tikus akan bebas berkeliaran? Artinya, kalau tidak ada pengawas, tidak ada yang ditakuti, dihormati atau disegani, maka orang akan bebas untuk berbuat melakukan apa saja tanpa rasa takut. Injil hari ini mengajarkan kita tentang arti waspada atau berjaga-jaga, tentang kesetiaan, tanggung jawab,
perbuatan baik dan buruk, hukuman dalam menjalani hidup sebagai murid Kristus di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Sebagai murid Kristus, kita sebagai manusia tidak bisa menerka atau menebak kapan Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia. Untuk itu kita harus selalu siap setia dan taat secara rohani. Dalam Injil Lukas tadi sudah kita dengar, karena Tuhan akan datang pada saat yang tidak tentu. Kedatangan Kristus itu seperti kematian atau kilatan cahaya yang dapat terjadi kapan saja. Jadi kita tidak akan punya waktu atau berbagi waktu untuk berbuat buruk atau dosa dulu, baru kemudian bertobat sebelum Tuhan datang. Justru karena tidak ada lagi kesempatan bertobat saat kedatangan Tuhan, maka manusia berada dalam bahaya besar, ancaman maut, kebinasaan kekal, kehilangan keterpisahan dengan Allah, hidup dalam neraka. Yesus meminta kita menjadi murid yang setia dan taat untuk menjaga iman dan hidup seturut ajarannya. Yesus memakai perumpamaan ini untuk menggambarkan dua cara hidup bagi para muridnya, karena Yesus tidak selalu ada bersama para muridnya, dan Yesus berjanji untuk datang kembali. Untuk itu, kita punya tanggung jawab dan komitmen untuk tetap setia dalam ketekunan iman hidup rohani kita, agar hidup rohani kita menjadi baik dan benar di hadapan Allah dan sesama, agar saatnya kelak kita bisa mendapatkan hidup kekal di surga bersama para kudus di surga. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, lewat sabda dan belas kasih-Mu, Engkau menghendaki agar kami selalu waspada dan selalu siap akan kedatangan-Mu. Semoga lewat sabda-Mu pula, kami lebih bertekun dalam iman, lebih mawas diri dalam perkataan dan perbuatan, lebih menjaga diri sebagai murid-Mu dengan hidup suci, agar pada saatnya kelak kami pantas mendapatkan ganjaran hidup kekal bersama-sama dengan para kudus di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.